Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu mengenai alat peraga kekekalan volume dan banyaknya. Bersama kami yaitu Gina Salsabila, Putri Aulia Agustin, Risanur Hadijah Iskandar, dan Suciana Hindasari. Pembahasan pertama, mari kita ulas lagi apa itu alat peraga dalam pembelajaran matematika. Alat peraga matematika dapat diartikan sebagai suatu perangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dihimpun atau disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Fungsi alat peraga yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. 2. Fungsi efektif, yaitu media terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar teks yang bergambar. 3. Fungsi kognitif, yaitu media dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menggunakan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dan dalam membaca atau mengorganisasikan informasi dalam teks dan minatnya kembali. Jenis alat peraga matematika. 1. Alat peraga kekekalan luas. Luas daerah persegi panjang, luas daerah persegi, luas daerah segitiga, dan lain-lain. Yang kedua, alat peraga kekekalan panjang yang terdiri dari tangga garis bilangan, pita garis bilangan, neraca bilangan, mistar hitung, dan batang kuisenaire. Yang ketiga, alat peraga kekekalan volume yang terdiri dari blok Dienes, volume kubus, volume balok, volume prisma, volume tabung, volume kerucut, dan volume bola. Yang keempat, alat peraga kekekalan banyak yang terdiri dari abakus biji, lidi, dan kartu nilai tempat. 5. Alat peraga untuk percobaan dalam teori kemungkinan uang logam, dadu, gasingan, paku payung, kartu, distribusi Galton atau sesatan heksagon. 6. Alat peraga untuk pengukuran yang terdiri dari uang logam, dadu, gasingan, paku payung, kartu, distribusi Galton, sesatan heksagon. Alat peraga untuk permainan dalam matematika terdiri dari Mobius, aritmatika jam, kartu domino, dan kartu penebak hati. Yang terakhir, atau yang ke-8, yaitu alat peraga bangun-bangun geometri yang terdiri dari macam-macam model bangunan geometri. Yang selanjutnya yaitu hukum kekekalan volume. Hukum kekekalan volume baru dipahami oleh anak pada umur 14-15 tahun. Sebagai contoh, kita ambil sebuah gelas berisi penuh dengan air, ambil sebuah benda yang dapat tenggelam dalam air, misalnya batu B. Bisa kita lihat dalam gambar, jika batu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi penuh dengan air, maka sebagian air dari gelas tersebut akan tumpah. Jika anak sudah memahami hukum kekekalan volume, maka ia akan mengatakan bahwa volume air yang tumpah sama dengan volume batu B. Sedangkan bagi anak yang belum memahami hukum kekekalan volume, anak tersebut tidak akan mengerti bahwa volume air yang tumpah itu sama dengan volume batu yang dimasukkan ke dalam gelas. Dan adapun contoh alat peraga kekekalan volume, yaitu ada alat peraga volume kubus. Kegunaannya untuk membantu siswa dalam menemukan volume kubus atau memperagakan konsep volume kubus. Berikut gambar alat peraganya, bisa kita lihat gambarnya. Bahan untuk membuat alat peraga volume kubus yaitu ada gabus atau styrofoam, stiker warna, triplek, mistar, cutter, lem, spidol, dan busur derajat. Petunjuk penggunaannya, yang pertama, penuhi kotak kubus dengan satuan-satuan isi. Lalu, hitunglah berapa jumlah satuan isi yang memenuhi kotak kubus tersebut. Ternyata, 64 buah. Ini menyimpulkan bahwa volume kotak kubus tersebut adalah 64 satuan isi. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa volume kubus adalah
V kubus atau volume kubus sama dengan S pangkat 3 atau S kubik. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan banyaknya. Hukum ini baru dapat dipahami oleh anak kira-kira umur 6-7 tahun, bahkan terkadang pada umur 5-6 tahun. Contoh mengenai hukum kekekalan banyaknya yaitu pasanglah dua deretan kelereng. Misalnya, deretan pertama adalah A dan deretan kedua adalah B, seperti pada gambar. Nah, jika anak telah menguasai hukum kekekalan bilangan atau banyaknya, maka dia akan mengatakan bahwa banyaknya kelereng pada deretan A sama dengan banyaknya kelereng pada deretan B. Sebab kelereng pada deretan A dapat dikorespondensikan satu-satu dengan kelereng pada deretan B. Sedangkan, jika anak belum menguasai hukum kekekalan banyaknya atau kekekalan bilangan, maka dia akan mengatakan kelereng pada deretan A tidak sama dengan kelereng pada deretan B. Bahkan, anak tersebut akan cenderung mengatakan bahwa kelereng pada deretan A lebih banyak dari kelereng pada deretan B, sebab A lebih panjang daripada deretan B. Contoh alat peraga kekekalan banyaknya. Salah satunya yaitu abakus biji. Dengan abakus ini, kita dapat melakukan operasi pembagian. Tentunya, operasi pembagian yang hasilnya adalah bilangan bulat. Contoh, 826 dibagi 2. Cara pertama yaitu, bagilah satu angka terdepan dari bilangan yang dibagi dengan bilangan pembagi, yaitu 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya, yaitu bagilah bilangan yang dibagi selanjutnya dengan bilangan pembagi, yaitu 2 dibagi 2. Tulislah hasil bagi di isian, yaitu 1. Maka hasil selanjutnya adalah 41. Nah, selanjutnya yaitu bagilah bilangan yang dibagi selanjutnya dengan bilangan pembagi, yaitu 6 dibagi 2. Tulislah hasil bagi di isian, yaitu 3. Maka hasil akhirnya adalah 413. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.